masih ada 8.000 orderan yang belum saya kerjain. Pak, itu bahkan aku nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nge-live, nggak ngonten, bisa sampai 250 juta. Iya. Iya. Ini kita lagi di penggorengan basreng, cuman kebetulan hari ini karena hari Senin, basrengnya baru datang dan langsung dipotongin sama warga. Jadi hari ini nggak ada ngegoreng. Biasanya keesokan harinya baru kita menggoreng. Biasanya proses per harinya itu sampai berapa kilo atau berapa? 1,5 ton atau 2 ton kapasitas maksimal untuk satu harinya. Tapi itu tuh langsung habis. Basreng mentah yang bentuknya bulat-bulat, dipotonginnya sama warga. Sebenarnya kita bisa aja pakai mesin, cuman udah banyak warga yang terbantu gitu dengan motongin basreng itu. Kasihan juga kalau kita pindah langsung pakai mesin gitu. Jadi setidaknya Mbak buka lapangan pekerjaan. Iya, betul. Kalau ini proses gorengnya. Nah, kalau ini apa ini? Mbak? Ini yang udah digoreng, belum dibumbuin. Ini basreng yang akan kita bumbuin nantinya. Berarti ini stok ya? Stok semua. Dan ini tuh baru kemarin, hari Minggu. Stok hari Minggu. Biasanya hari ini juga habis ini. Berarti memang setiap hari selalu. Iya, kita nggak pernah stok, jadi kayak ngedadak aja pembuatannya. Nah, kalau yang di belakang itu apa, Pak? Ini ada daun jeruk, nanti yang bakal kita goreng di minyak panas. Ini daun jeruknya udah kita cuci juga. Basah. Jadi ini buat bumbu ya? Iya, untuk bumbunya. Dan biasanya ini kita bisa ngabisin 3-5 kintal. 3-5 kintal? Iya, daun jeruk. Perkenalkan, nama saya Nadine Fatia, umur saya 21 tahun, saya tinggal di Bandung, dan usaha saya adalah Raja Ngemil. Kalau di awal itu kita cuma ngemodal 300.000, dengan sisa gaji waktu itu kita beliin minyak, basreng, sama kerupuk, sama bumbu, karena waktu itu basrengnya juga masih basreng pasar. Jadi segitu tuh masih cukup gitu untuk modal pertama. Dan untuk kompor, gas, kita gunain yang ada di rumah seadanya. Oh, jadi di konten yang ada. Iya, lagi benar-benar di bawah banget. Papa nggak kerja, mama nggak kerja, jadi ngandelin uang 300.000 itu. Pokoknya dari 300.000 itu dapat balik modal 500.000 setiap hari. Itu setiap hari gitu? Jadi 200.000 untungnya gitu. Iya, setiap hari selama sebulan juga kan udah dapat 6 juta. Nah, kita golongin lagi terus. Jadi selama usaha sampai segini kita nggak pernah ada minjem uang ke orang atau ke bank. Dan sekarang kita ada di ruangan pengadukan bumbu. Semua makanan diaduk bumbunya di sini. Ada yang pakai mesin, ada yang masih manual juga. Biasanya yang renyah, yang cepat hancur. Ini ada sotong, ada usus. Kalau di sini biasanya basreng sih. Iya, bisa muat sampai 30 kilo sekali mengaduk. Iya. Boleh di awal-awal kan ngegoreng tuh di rumah ya, itu sampai dikomplain warga, diusir. Tapi ya makanya kita pindah ke sini. Alhamdulillah ini punya teman bapak ngasih harga murah gitu. Waktu itu kan modal juga belum cukup ya, tapi alhamdulillah karena ada teman bapak itu kita bisa di sini ngegoreng. Tertolong lah waktu itu. Sempet ngedown nggak? Sempet dong pasti, karena ya sedih aja gitu, jadi masalah sama orang lain gitu. Padahal kita niat usaha, bener usaha gitu. Tapi nggak apa-apa kok, udah keganti gitu dengan sekarang. Apa yang membuat Mbak Nadine semangat? Orang tua sih, karena waktu itu ngandelin makan juga dari sini. Pernah kok sampai nggak bisa makan gitu ya, maksudnya makan juga harus nganjuk dulu ke warung gitu. Pernah sampai kayak gitu, cuman orang tua aku selalu ngingetin, yang kuat ya, sabar, nanti juga ada rezekinya. Kalau udah ada rezekinya lagi nggak akan kayak gini kok gitu. Aku kalau misalkan mungkin ya orang tua aku berkecukupan, aku nggak akan bekerja keras itu waktu itu gitu. Udah kerja dari jam 7 pagi, waktu itu produksi sendiri dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam baru beres. Karena kan masih ngegoreng sendiri tuh lama banget di kompor kecil tuh. Sekatel bisa 1 jam, sedangkan sekatel itu cuma masuk 1 kilo basahnya gitu. Sampai berasa remuk banget badan. Kalau ngerintis tuh setiap hari kayak gitu selama dari Juni, berarti selama 8 bulan aku kerjain semua sendiri sama suami. Pas waktu awal bisa nambah produksinya gimana gitu? Aku iseng ngevideo setiap alur datang basreng gitu kan di TikTok, aku upload, ternyata langsung FYP, jadi langsung viral gitu. Nah di situ setiap aku ngonten jadi langsung viral, langsung aja orderan
100 kali lipat gitu kayaknya. Yang biasanya aku 30 orderan sehari, itu langsung masuk 1000. Aku kan kaget ya. Di situ alat-alat belum ada gitu ya kan. Pokoknya di situ stres dulu lah. Selama seminggu kita tutup orderan, kita cari cara dulu sama orang tua kan. Orderan makin banyak. Iya. Tapi karena kita udah 8 bulan itu, udah jalan 8 bulan, udah ada modal dari sebelumnya yang uang berputar itu. Jadi kita udah bisa beli alat-alat gitu. Sekarang lanjut kita ke proses packing. Ada yang udah pakai mesin, ada juga yang masih manual. Biasanya kalau yang pakai mesin ini buat Basreng. Basreng karena permintaannya paling banyak. Iya. jadi kemasannya besar ini ya. Iya. Ini ukuran 120 gram. Kalau misalkan ukuran lebih besar ada. Ada 250 gram. Iya. Untuk yang di belakang itu berarti Ini yang masih manual, untuk yang original. Karena mesinnya kan baru satu, jadi harus di packing manual. biasanya per hari kita bikin berapa ratus atau berapa? Ini bisa sampai 8.000, 8.000. 8 jam. 8.000 pak ya. Iya. Makanya kebantu banget semenjak ada mesin. Karyawan juga nggak terlalu capek jadinya. Iya. Tapi kita nggak ada pengurangan karyawan, malah nambah. Oh mau nambah ya? Iya. Hati-hati. Kalau omset sekarang apalagi bulan Ramadan itu makanya barang selalu kosong ya. Sampai supplier aja keteteran karena kita orderan bisa sampai 4 kali lipat. Iya. Pak, itu bahkan aku nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nge-live, nggak ngonten. Makanya aku sekarang ditahan-tahan dulu nggak ngontennya itu, karena kalau setiap ngonten udah aja pasti nambah lagi gitu. Ini aja masih ada 8.000 orderan yang belum aku kerjain. Boleh mungkin disebutin angkanya berapa? Bisa sampai 250 juta. Iya. Satu hari. Iya. Kan mama aku aja sampai kaget gitu. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan biar bisa bagi THR kan. Oh iya iya. Iya. Nyangka nggak bakalan gitu? Ya, Nyangka nggak bakalan gitu? nggak pernah nyangka. Soalnya emang bener-bener ngarepinnya buat asal bisa makan aja waktu itu. Ternyata Allah titipkan lebih gitu. Kalau boleh tahu TikTok sama Instagramnya apa? Untuk akun TikToknya owner Raja Ngemil, untuk Instagramnya Raja Ngemil _2020, dan untuk Shopee-nya Raja Ngemil 17. 17. Iya. Baru di Shopee aja ya? Ada sebenarnya di yang lain, tapi itu dipegang sama om-om aku yang tadi yang pada nganggur, aku kasih aja nggak apa-apa. Yang penting pada jalan aja semua, ada dapat penghasilan gitu. Soalnya kan pada punya anak, aku nggak tega. Ada juga yang di Taiwan, Malaysia, itu ordernya di atas 100 kiloan semua. Ada yang 400 kilo sekali order, ada yang 100 kilo meskipun ongkirnya mahal kan. Tapi mereka karena banyak peminatnya di sana, sambil cari uang juga gitu ya tambahan, mereka berani aja jual. Berarti barang Mbak udah nyampe ke luar negeri ya? Iya, alhamdulillah. Paling jauh nyampe ke mana? Ke Jerman pernah, ke Jerman. Orang-orang di sana, orang Indonesia juga mungkin yang tinggal di sana gitu. Ini ruangan? Ini ruangan packing paket, jadi ini tahap terakhir. Setelah itu paketnya akan kita serahkan ke kurir. Oh, kurir. Iya. Di sini Disortir dulu berdasarkan resi. Setelah itu dimasukkan ke plastik, dibungkus bubble dan di-pack pakai selotip. biasanya per hari bisa kirim berapa paket? 2.000 sampai 2.500 paket. Iya, sip 1 1.200, sip 2 1.300. Apa sih Mbak rahasia kunci suksesnya Mbak? Kalau aku kan aku emang dari dulu pengen nikah muda gitu ya. Itu yang pertama nih ya, pengen nikah muda. Terus kalau pengen sukses muda ya kita harus mulai sejak dini gitu. Segera mungkin, secepat mungkin. Terus doa orang tua itu paling penting ya. Karena orang tua aku masih lengkap. Doa dari mereka tuh benar-benar mujarab. Ditambah aku suka zakat gitu kan, itu kewajiban ya. Kalau usaha itu sebenarnya yang kunci usaha itu zakat, terus jauhi riba. Karena kalau kita udah megang riba saat usaha, kayak misalkan minjem modal gitu yang berbunga, itu biasanya usahanya malah nggak akan jalan gitu. Terus setiap bulan kita ada ngebagiin sembako, apalagi di bulan Ramadan kemarin baru aja kita ngebagiin sembako.
terus ke anak-anak yatim sama ke pesantren juga. Apa yang Mbak rasakan ketika Mbak berbagi sama orang lain? Aku seneng karena lihat mereka senang, bahkan aku tuh selalu pengen aku yang ngebagi langsung sama orang-orangnya gitu, biar mereka juga lebih dekat sama aku, karena aku kalau udah kayak gini aku nggak mau disebut sombong gitu ya, paling nggak mau aku disebut sombong. Lebih pengen banyak orang yang dekat dan sayang sama aku, karena mereka juga nanti ikut ngedoain gitu. Banyak yang terbantu, alhamdulillah banget sih. Kalau saran dariku kan sekarang udah banyak juga ya yang di usia muda udah sukses. Itu karena mereka memulai dari sejak dini gitu. Setiap mereka ada motivasi mungkin mereka langsung action gitu. Jadi gak cuma didengerin, tapi dilakuin gitu aja sih. Gak usah mikirin modal yang besar-besar. Toh aku juga dengan modal yang minim banget waktu itu ternyata bisa jadi sebesar ini gitu. Itu aja sih. Intinya action. Action, intinya action aja. Karena percuma kalau kita dengerin motivasi dari sana sini tapi kita nggak ada pergerakan, ya udah bakal stuck di situ-situ aja. Mumpung masih muda tuh kan kita gak ada, istilahnya belum ada anak, belum berkeluarga juga, itu masih waktunya masih bisa kita habisin di usaha gitu. Kan waktu itu aku habis-habisan nggak bisa main, nggak bisa happy kayak teman-teman aku yang seumuran aku gitu ya, nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Nah waktu itu aku habisin aja untuk usaha, untuk merintis, dan alhamdulillah sekarang hasilnya di usia aku masih muda gitu. Aku nggak pernah sampai kepikiran aku pengen kaya, nggak. Aku pengen ini aja, pengen pengen ngebantu kedua orang tua aku, pengen ngangkat derajat kedua orang tua aku. Terus ya itu tadi pengen nikah muda. Sebenarnya target aku tuh dari usaha itu cuma 2, udah itu aja. Iya, tapi Allah menitipkan lebih gitu. Alhamdulillah banget sih. Kenapa kepikiran nikah muda? Karena aku ya itu gak mau dosa, aku gak mau pacaran lama-lama dosa terus. Jadi gak apa-apa, lebih baik nikah muda.